Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Sony Xperia XZ ya. Nah, untuk kasus kerusakannya yaitu baterainya sudah tidak kuat lagi untuk ngangkat ya. Jadi dia itu tidak mau booting atau tidak mau masuk menu ya. Jadi dia mau booting tapi setelah logo Sony dia mati lagi ya. Tapi kalau sambil dicas dia itu mau nyala. Nah, itu tadi adalah baterai yang sudah saya siapkan. Untuk baterainya sendiri itu kualitasnya bukan original ya. Jadi itu saya beli baterai yang ada di pasaran yang kualitasnya itu OEM ya, yang kata penjualnya itu kualitasnya OEM. Nah, ini kita coba buktikan ya, apakah dengan diisi daya atau dilakukan pengecasan itu dia mau booting hingga masuk menu. Nah, itu tadi padahal baterainya kondisinya 52% ya, tapi kalau nggak pakai charger dia itu nggak mau masuk menu ya. Nah, ini kita coba ya, kita tunggu apakah dia mau masuk menu kalau sambil dicas ya. Ini saya rasa memang betul ya apa yang diinfokan menurut pemiliknya ya. Jadi pemiliknya bilang kepada saya itu seperti itu ya. Jadi kalau pakai charger dia itu mau masuk menu ya, tapi kalau nggak pakai charger baterainya itu sudah nggak bisa atau nggak kuat ngangkat lagi. Jadi hanya sampai logo Sony lalu mentok ya, mentok di logo Sony itu dia lalu mati lagi ya. Oke, ini HP-nya nggak tahu ya kenapa kok lemot sekali ya. Dia tidak respon padahal saya coba untuk sentuh ya, sentuh itu dia itu responnya lambat banget ya, lemot banget ya. Ya nggak tahu ini pengaruh baterai ya, atau memang HP-nya yang kepenuhan memori atau gimana ya. Jadi dia itu kayak lemot ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai dari Sony Xperia XZ. Untuk langkah awalnya ya kita matikan dulu ponselnya jika masih kondisi nyala. Lalu untuk membongkar Sony Xperia XZ ini kita itu perlu mengangkat LCD-nya terlebih dahulu. Jadi buat akan-akan yang ingin mengganti mengganti baterai dari ponsel Sony Xperia XZ ini, ya saya sarankan hati-hati ya kan untuk ngelepas LCD-nya ya. Ini untuk proses ngelepas LCD-nya ya, sebelumnya memang sudah saya lepas terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan blower ya. Nah, kenapa nggak saya ikut sertakan cara ngelepas LCD-nya? Karena tutorial ini adalah tutorial mengganti baterai ya, bukan tutorial mengganti LCD atau mengganti yang lainnya. Jadi nggak saya tunjukkan agar menghemat durasi video. Nah, setelah kita berhasil mengangkat LCD, itu hati-hati ya, jangan tarik keseluruhan karena masih ada fleksibel yang terkoneksi ke bagian mesin ya. Jadi fleksibel LCD-nya itu masih terkoneksi ke bagian mesin, itu lepas terlebih dahulu ya. Nah, untuk melepas fleksibel LCD itu kita perlu melepas kunci pengaman. Jadi ada kunci pengaman berbahan plastik itu kita congkel terlebih dahulu pelan-pelan ya. Untuk nyongkelnya jangan terlalu kasar, nanti bisa pecah karena plastiknya itu lumayan sedikit ringkih ya menurut saya. Setelah itu kita bisa mencongkel atau melepas fleksibel LCD-nya ya. Jadi kita lepas koneksinya dengan mesin ya, fleksibel LCD-nya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil melepas fleksibel LCD-nya, kita akan melihat beberapa baut yang mengunci dari lempengan plat ya. Ini lempengan plat ini nggak tahu ya. Ini memang lempengan plat ini saya sering temui di HP Sony. Rata-rata itu memang ada bagian lempengan plat berbahan metal ya. Itu untuk memisahkan antara LCD dan baterai ya dan bagian mesin. Nah, seperti ini ya. Jadi lempengan ini itu biasanya ya memang tertempel baterai seperti ini. Di sini saya melihat ya, memang baterainya ini sudah kembung ternyata ya. Jadi wajar saja ya, mungkin jika terjadi nggak kuatnya baterai untuk mengangkat atau untuk memboting ke menu ya, atau memboting sistem lah istilahnya ya. Jadi dia itu nggak kuat karena memang dia itu sudah kembung ya. Jadi memang kembungnya mungkin nggak terlalu parah ya, cuman ya lumayan lah, tapi lumayan lah. Nah, tapi efeknya sudah sangat parah ya. Jadi dia sudah nggak mau memboting sistem lagi ya. Jadi dia hanya sampai logo Sony lalu mati ya. Nah, yaitu sih wajar terjadi ya, karena mungkin usia baterai yang sudah cukup ya.
Jadi kita perlu menggantinya ya. Nah, untuk mengganti baterai, nah ini kan sudah kita bisa lanjut ya. Ini kita proses pisahkan ya, pisahkan baterai ini dari lempengan plat ini tadi ya. Nah, itu ada adhesif yang masih nempel atau lem ya. Jadi ini lem adalah lem bawaan pabrik. Nah, untuk melepas adhesif dari baterai HP Sony Xperia XZ ini bisa ditarik seperti ini ya, jika memang kondisi adhesifnya itu masih cukup baik ya. Kalau adhesifnya itu sudah kering, itu biasanya sudah susah ya untuk ditarik seperti ini. Nah, adhesif atau lem-lem yang baterai seperti ini itu biasa saya temui atau biasa kita temui itu di ponsel-ponsel Xiaomi ya. Jadi di ponsel-ponsel Xiaomi itu memang sering atau memang banyak yang menggunakan adhesif seperti ponsel Sony Xperia XZ di video ini ya. Nah, jadi ya untungnya ini untuk adhesifnya masih cukup baik ya. Jadi cukup enak untuk ditarik seperti ini ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau adhesifnya itu sudah kering atau sudah ada yang juga itu yang sudah daya rekatnya itu sudah kayak kayak melenyek, itu dia itu sudah susah untuk ditarik. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa adhesif yang kedua ini saya tarik dia itu terputus di tengah jalan ya. Jadi memang terkadang adhesif seperti ini itu tidak selamanya ya bisa normal ditarik gitu ya. Nah, ini saya coba tarik lagi. Oke ya, ini alhamdulillah adhesifnya masih bisa ditarik dengan mudah ya. Jadi memudahkan kita untuk melepas baterainya. Nah, kebetulan juga untuk adhesif seperti ini atau lem-lem yang bawaan pabrik seperti ini yang bisa molor-molor seperti ini tuh ada yang jual memang di toko online, tapi sangat susah saya temui di area saya ya. Nah, ini saya bandingkan ya baterai yang milik HP Sony Xperia XZ-nya yang bawaannya ya, yang originalnya, dengan baterai yang saya belikan ya, yang berkualitas OEM ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa memang baterai originalnya atau bawaan pabriknya itu sudah mulai sedikit kembung ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk proses memasang baterai yang baru ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, karena saya di area saya ini jarang sekali yang jual adhesif seperti bawaan pabriknya. Jadi saya ganti adhesifnya atau lemnya ini menggunakan double tape ya. Jadi sebetulnya nggak masalah ya, nggak perlu seperti orinya itu nggak masalah, pakai double tape juga nggak apa-apa. Fungsi dari adhesif atau perekatnya atau lemnya itu hanya untuk agar baterai itu tidak goyang-goyang atau tidak kedudukannya itu agar paten ya, tidak berubah-berubah saat digunakan ya, saat ponsel digunakan itu dia itu tidak goyang. Oke, ini masih saya cek ya, apakah bentuknya atau arahnya sudah benar atau belum. Daripada saya salah, akhirnya saya punya ide untuk memasang baterainya terlebih dahulu ke bagian casing dari ponsel Sony Xperia XZ-nya ya. Jadi dipasang terlebih dahulu seperti ini ya, ke bagian casingnya. Lalu kita pasang platnya ini ya. Plat tengahnya ini kita pasang ke bagian casing dari ponsel Xperia XZ-nya ya. Nah, sedikit tekan-tekan sambil dipresisikan ya, sambil dipresisikan seperti ini. Lalu jika sudah, kita langsung proses untuk pasang kembali beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Nah, ini ada plat pengunci baterai ya, ini platnya kita pasang terlebih dahulu ya. Nah, kita presisikan platnya, jangan sampai salah ya untuk memasukkannya, karena itu ada sedikit lempengan yang harus kita selipkan ya ke bagian lempengan yang di tengahnya ya. Nah, ini ya, jadi kita selipkan terlebih dahulu. Nah, itu ya, akhirnya dia bisa presisi. Setelah itu kita baut ya. Ya, ini kita baut satu persatu ya.
beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Untuk bautnya menggunakan baut atau mur plus ya, bermata plus ya. Jadi memang untuk Android ya umum sekali ya untuk menggunakan baut atau mur bermata plus, dan tentunya ini obengnya juga masih obeng andalan saya ya, obeng bermata plus atau bermata Philips dengan ukuran 1,5 kali 25 mm. Kita baut satu persatu hingga terpasang dengan baik semuanya ya. Dan jika sudah, kita lanjut untuk memasang LCD-nya kembali ya. Nah, koneksikan kabel LCD-nya ke bagian mesinnya ya. Nah, ini ya, kita koneksikan. Dia plug and play ya, jadi gampang sekali ya untuk memasangnya. Jadi cukup paskan lalu tekan sedikit, dia pasti akan terkoneksi dengan baik. Lalu kunci ya, ini adalah kunci LCD yang saya bilang di awal tadi. Nah, setelah itu karena kita bongkar Xperia XZ ini melalui LCD-nya, dan tentunya LCD-nya itu memiliki di awal tadi pastinya ada adhesifnya ya, atau ada lemnya ya, kita lem kembali ya. Nah, di sini saya menggunakan lem T7000 ya untuk pemasangannya. Dia itu berwarna hitam untuk lem T7000. Kalau buat akan-akan atau teman-teman yang punya lem B7000 itu nggak apa-apa, bisa juga, tapi warnanya bening ya. Nah, untuk memasang LCD-nya ini saya sarankan akan-akan hati-hati ya, karena ya untuk menambahkan lem dan untuk menambahkan lem ke area casing tengahnya itu ya cukup susah ya, karena kita harus memegangi LCD ya agar tidak terkena lem. Nah, jika kita sudah berikan lem secukupnya, kita coba nyalakan ya, apakah memang benar baterai yang originalnya ini sudah rusak atau enggak. Nah, ini bisa kita buktikan ya, ketika ganti baterai dia langsung mau booting ya sistemnya, dan dia itu harus masuk menu ya untuk mengetahui apakah memang benar baterai atau bukan penyebabnya yang membuat Sony Xperia XZ ini tidak mau masuk menu. Nah, sampai di sini saja sudah bisa diketahui ya bahwa memang baterainya itu benar-benar sudah tidak mau booting ya. Kalau yang baterai originalnya itu sudah tidak kuat untuk membooting sistem dari Sony Xperia XZ-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menggunakan baterai yang baru dia mau masuk menu. Oke ya, setelah memang dipastikan memang baterai yang bermasalah, dan ini saya capit ya, saya ada alat pencapit ini, pencapit LCD ini ya, karena kan lemnya itu belum kering ya, jadi sambil nunggu lemnya kering dicapit seperti itu ya LCD-nya. Oke ya, ini isi baterainya memang kalau baru itu biasanya nggak penuh, jadi kita perlu lakukan pengecasan kembali atau pengisian daya lagi ya. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti baterai Sony Xperia XZ. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi bagus.